Perkenalkan, saya Francisca Fatima Nanga. Saya seorang pendidik di SD Kapasa yang mengampu mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Pada hari ini kami akan melaksanakan proyek P5 kami dengan tema gaya hidup berkelanjutan dan topiknya adalah pemanfaatan kertas HVS yang terbuang untuk menjadi sebuah bingkai. Selamat siang Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman guru. Pada hari ini kami akan membahas kegiatan untuk merencanakan program P5. Jadi tim kami telah menyusun rencana P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Dan topik yang sudah kami pilih itu adalah pemanfaatan HVS yang terbuang di lingkungan sekolah menjadi sebuah bingkai. Jadi saya minta tanggapan dari Ibu selaku Kepala Sekolah SD Kapasa. Terima kasih atas kegiatan yang dibawakan hari ini. Semoga kegiatan itu membawa kebaikan juga bagi sekolah kami. Dan saya akan mendukung merencanakan kegiatan ini serta mendukung juga pelaksanaannya. Semoga pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya sukses. Terima kasih. Selamat siang semua teman-teman guru dan anak-anak sekalian. Baik, pada hari ini kami akan mensosialisasikan materi proyek P5. Anak-anak dan teman-teman, pada hari ini kita akan menjelaskan sedikit apa itu P5. P5 dalam kurikulum Merdeka itu adalah sebuah proyek lintas disiplin ilmu yang kontekstual dan berbasis pada kebutuhan masyarakat maupun berbasis masalah di lingkungan sekolah. Sebelum kehadiran P5, Ki Hajar Dewantara sudah menekankan pentingnya siswa belajar di luar kelas. Dan kini proyek penguatan profil Pancasila bertujuan untuk mendorong siswa menjadi pembelajar sepanjang hayat yang berkompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, memberi kesempatan bagi siswa untuk mengalami pengetahuan sambil menguatkan karakter dan belajar dari lingkungan sekitar, serta menginspirasi siswa untuk berkontribusi bagi lingkungan sekitar. P5 ini juga memiliki tujuan dan manfaat bagi peserta didik, bagi pendidik, dan bagi satuan pendidikan. Manfaat P5 bagi peserta didik yakni memperkuat karakter dan mengembangkan kompetensi sebagai warga dunia yang aktif. Lalu yang kedua, berpartisipasi merencanakan pembelajaran secara aktif dan berkelanjutan. Ketiga, mengembangkan keterampilan, sikap, dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam mengerjakan proyek pada periode waktu tertentu, melatih kemampuan pemecahan masalah yang dalam beragam situasi belajar. Lalu manfaat yang kedua bagi pendidik, ya, pendidik yang dimaksudkan ini guru. Bagi pendidiknya adalah memberi ruang dan waktu untuk peserta didik mengembangkan kompetensi dan memperkuat karakter dan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, merencanakan proses pembelajaran proyek dengan tujuan akhir yang jelas. Lalu yang ketiga, mengembangkan kompetensi sebagai pendidik yang terbuka untuk berkolaborasi dengan pendidik dari mata pelajaran lain untuk memperkaya hasil pembelajaran. Lalu yang ketiga, manfaat bagi satuan pendidikan.
Yang pertama, menjadikan satuan pendidikan sebagai sebuah ekosistem yang terbuka untuk partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Yang kedua, menjadikan satuan pendidikan sebagai organisasi pembelajaran yang berkontribusi kepada lingkungan dan komunitas di sekitarnya. Untuk hari ini menyangkut pengertian P5 dan manfaat dari P5 sudah selesai. Dan sekarang kita akan melanjutkan aksi kita untuk melaksanakan kegiatan P5 memanfaatkan HVS yang terbuang di lingkungan sekolah ini menjadi sebuah bingkai. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pada hari ini kita akan melakukan aksi proyek P5 ya. Namun sebelum kita memulai kegiatan kita akan mengawalinya dengan doa. Saya minta adik Oktav, anak Oktaviani untuk memimpin kita dalam doa. Bapa, Putra, Kudus, amin. Baik. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak sekalian ya. Edi, hadir Bu. Oktaviani, hadir Bu. Baik, terima kasih karena kita semua hadir dalam kegiatan untuk melakukan proyek P5 kita. Baik, seperti yang sudah dijelaskan kali lalu bahwa proyek P5 temanya itu adalah gaya hidup berkelanjutan. Ya? Lalu topik yang akan kita pilih itu adalah pemanfaatan kertas HVS yang terbuang yang ada di lingkungan sekolah. Bagaimana kita menjadikan kertas tersebut menjadi sebuah bingkai. Ya, baik anak-anak. Jadi sebelum kita masuk pada aksinya sebentar, maka marilah kita sama-sama dulu mengikuti atau mendengarkan apa yang menjadi topik dari proyek P5 kita. Baik anak-anak, jadi sampah adalah benda yang sudah tidak terpakai lagi atau buangan dari sebuah produk. Ya. Sampah itu dibedakan atas 3. Sampah organik, sampah anorganik, dan sampah bahan berbahaya dan beracun. Ya. Sampah organik itu jenis sampah yang sudah membusuk atau terurai dengan sendirinya. Misalnya apa? Misalnya daun-daun, ya. Daun-daun yang jatuh di tanah dengan sendirinya dia akan membusuk, ya. Seiring waktu dia akan membusuk. Kalau sampah anorganik itu contohnya apa? Iya, plastik, kaleng, ya, gelas minuman. Hari ini kita akan menspesifikkan sampah. Jadi yang Ibu pilih adalah sampah yang dari tisu atau kertas HVS. Kertas HVS itu yang akan kita buat sebentar, itu akan kita buat menjadi sebuah bingkai. Ya, keunggulannya adalah bisa dijadikan sebagai dekorasi ruangan. Sekarang saatnya kita akan melihat sampah atau kertas HVS yang terbuang. Sekarang sama-sama kita keluar untuk melihat kertas tersebut. Baik anak-anak, setelah anak-anak semua memungut sampah yang ada di luar tadi, sekarang sebelum kita melakukan aksi kita, anak-anak diminta untuk mengamati video, ya. Ini saatnya, ya, selain kita melihat tutorial di dalam, ya, Ibu sendiri bersama teman-teman guru juga akan membimbing anak-anak untuk melakukan aksi P5 untuk
memanfaatkan HVS yang sudah anak-anak pilih tadi ya. Ibu tanya dulu, semua sudah ada kertas di atas meja? Sudah. Gunting ada? Ada. Lem? Ada. Baik, sudah. Kalau begitu kita mulai aksinya. Langkah pertama ya, kertas ini setelah dilipat menjadi 2 digunting ya. Guntingnya seperti ini. Setelah kertas itu digunting, gulung kertasnya ya, seperti ini. Ibu kasih contoh. Setelah kertas ini digulung, tempelkan kertas ini di atas kertas putih ya. Ibu kasih contoh. Setelah kita tempel tadi, kita guntingkan kertasnya seperti ini ya. Kalau sudah digunting, maka kita lemkan fotonya ya, foto yang sudah disiapkan oleh anak-anak tadi. Sekarang kita tempelkan fotonya. Baik, setelah fotonya ditempelkan, kita tempelkan sudah bingkai yang sudah kita buat tadi. Baik, agar bingkainya kelihatan lebih indah dan menarik, saatnya kita tempelkan bentuk bunga ya. Sekarang kita akan melihat hasil karya dari kelompok 1. Selamat siang teman-teman. Ini karya kelompok kami. Baik, anak-anak, kita lihat semua hasil karya dari kelompok 1. Selamat siang ibu dan teman-teman. Ini hasil karya dari kelompok 2. Baik, anak-anak, kita melihat hasil karya dari kelompok 2. Selamat siang teman-teman. Inilah hasil karya kelompok kami. Baik, anak-anak, kita melihat hasil karya dari kelompok 3. Anak-anak, terima kasih karena kita telah melakukan proyek P5 membuat bingkai dari kertas HVS yang terbuang itu dengan baik dan sukses. Kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Baik, sebagai pemahaman evaluasi kita, saya meminta salah satu siswa untuk mengevaluasi pelaksanaan dan hasil proyek P5 kita pada hari ini. Siapa yang bisa? Oke ya, Alvika silakan ke depan untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah kita laksanakan pada hari ini. Selamat siang ibu dan teman-teman. Selamat siang. Terima kasih untuk praktek P5 yang sangat bermanfaat bagi saya. Karena menurut saya dengan praktek P5 ini saya bisa mengolah sampah kertas yang ada di lingkungan SDK Pasar dengan membuat bingkai foto. Baik anak-anak, terima kasih untuk anak Tika yang telah melakukan evaluasi atas hasil kerja kita selama hari ini ya. Kita tepuk tangan untuk anak Tika. Saya persilakan untuk kembali ke tempat. Selamat siang Ibu dan selamat siang anak-anak. Siang. Terima kasih karena kamu sudah melakukan praktek P5 pada hari ini. Menurut saya praktek ini sangat menarik bagi saya sebagai pendidik. Terlebih khusus ketika saya melihat langkah-langkah kamu membuat sebuah bingkai foto di mana kamu memungut sampah yang berserakan, sampah kertas yang berserakan di SDK Pasar ini, dan kamu membuat sebuah bingkai foto. Kegiatan ini harus kamu lakukan baik di sekolah maupun di rumah,
agar bisa mengurangi sampah-sampah kertas yang ada di sekolah maupun di rumah kami. Kamu bisa melakukannya di rumah, di sekolah, bisa tidak? Bisa. Bisa. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik, Pak Guru, terima kasih karena sudah melakukan evaluasi terhadap kegiatan proyek yang sudah kita susun beberapa bulan yang lalu. Dan terima kasih untuk kita semua karena proyek P5 ini berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu kita menutup kegiatan kita dengan berdoa. Saya minta salah satu siswa untuk membawa kita